Salam sejahtera untuk para pemirsa YouTube semua dimanapun kalian berada. Terima kasih kalian sudah mengklik channel ini, channel yang memberikan informasi, pencerahan, pandangan-pandangan untuk kalian mendapatkan kesuksesan yang berkah. Halo teman-teman sekalian, jumpa lagi dengan Papito di channel Ito Mujigai. Channel yang memberikan pandangan-pandangan informasi yang out of the box ya. Kenapa out of the box? Karena tidak dalam kotak. Ya pastilah. Out of the box itu artinya tidak dalam kotak. Maksudnya apa? Ilmu itu luas ya. Ilmu itu kalau bisa sesuatu yang memang lain ya dari yang lain ya, walaupun namanya sama tetapi kalau penerapannya berbeda itu hasilnya berbeda ya teman-teman sekalian. Misalnya saya masak pecel, kalian masak pecel ya, rasa masakan saya itu bisa berbeda dengan masakan kalian. Karena kenapa? Karena prosesnya, karena penerapannya ya, pada saat saya memasaknya, waktu memasaknya itu bisa berbeda. Karena apa? Ya karena pengetahuan saya tentang masak pecel itu seperti ini. Kalau pengetahuan kalian masak pecel kan berbeda. Sama kalau misalnya kalian masak mie, saya masak mie goreng aja ya, mie instan biasa. Cara saya masak dengan cara masak kalian kan berbeda, dari tingkat waktu, dari cara ngerebusnya ya, dari masukin bumbunya ya, masukin bumbu awal sama masukin bumbu akhir itu hasilnya juga akan berbeda teman-teman sekalian. Nah itulah yang namanya out of the box. Ilmu yang saya mau bagikan kepada teman-teman sekalian ya, tips yang mau saya bagikan itu sederhana, benar-benar sangat sederhana sekali, dan kalian bisa praktekkan ini dengan sangat mudah, dengan effort yang kecil, tetapi mudah-mudahan vibrasinya itu tinggi ya. Kalau kalian terapkan dan praktekkan dengan menggunakan ilmu niat ya, dengan kalian menggunakan ilmu mengosongkan diri, dengan kalian menggunakan ilmu syukur, mudah-mudahan insya Allah ya ilmu tips yang saya bagikan ini bisa membuahkan hasil. Dan mempraktekkannya itu memang harus konsisten ya, kalian harus melepaskan ego, kalian harus menjauh dari lingkungan-lingkungan toksik negatif yang bisa memberikan pandangan-pandangan kalian negatif ya. Jadi niat kalian yang positif itu untuk menjalankan tips-tips sederhana ini jadi ambiar ya, bisa jadi nggak fokus, karena salah satu kuncinya adalah fokus. Pada saat kalian menginginkan sesuatu ya, kalian itu kan pandangan kalian kan tertuju pada sesuatu itu. Nah itu kalian harus fokus teman-teman sekalian, karena intensi kalian, fokus kalian itu yang akan memberikan visualisasi yang lebih tepat untuk perwujudannya ya. Bila kalian ingin menuju suatu tempat atau suatu jalan tertentu ya, misalnya kalian mau ke tempat teman kalian, itu kalian kan harus mempunyai alamat yang jelas, tempat teman kalian itu di mana alamatnya ya. Kalau kalian memang pernah tahu, pernah mampir, kalian udah bisa memvisualisasikan. Tetapi kalau tidak kan kalian harus tahu tempatnya, alamatnya. Kalau nggak tahu apa, tanya alamatnya ke teman kalian. Nah itu fokus itu seperti itu teman-teman sekalian. Intens itu adalah kalian kalau mau menuju suatu tempat, itu kalian harus berusaha untuk entah itu bertanya tempatnya itu ada di mana, atau kalian itu mendapatkan insight ya, atau kalian mengikuti naluri kalian, atau kalian itu kalau misalnya semua ide, semua semua harapan itu sudah tidak ada, itu kalian bisa kemungkinan mencari jalan lain, dan jalan lain itu pasti akan ada. Nah itulah out of the box teman-teman sekalian, dimana kalian itu sudah tidak mempunyai harapan, kalian itu tidak bisa mempunyai harapan, kalian masih mempunyai harapan loh, gitu loh. Jadi kalian itu ibarat sudah tidak mempunyai harapan, tetapi
ternyata itu kalian itu masih bisa mempunyai pengharapan, yaitu dengan ilmu ini. Ilmu-ilmu yang simple, yang tips yang saya mau berikan kepada kalian ya, tips yang sederhana yang mungkin kalian sudah pernah dengar tetapi tidak mempraktekannya karena kemungkinan kalian pikir rumit, tetapi ini sangat sederhana sekali teman-teman sekalian. Karena Papito juga mempraktekannya, dan Papito ini ingin membagikan kepada kalian untuk mengosongkan diri supaya Papito mendapatkan ilmu-ilmu baru, ilmu-ilmu fresh yang nanti juga akan saya bagikan kepada teman-teman sekalian ya, pemirsa YouTube semua dimanapun kalian berada ya, yang setia mensupport channel Itu Mujigae ya, dengan menyimak hostnya Papito ini. Teman-teman sekalian, tips yang sederhana lagi yang mau saya bagikan kepada teman-teman sekalian adalah ilmu yang kalian harus terapkan dan kalian harus praktekkan ya, karena keberadaan kalian sebagai manusia, keberadaan kalian sebagai seorang manifestor ya, yang ingin memanifest keinginan-keinginan kalian, mewujudkan keinginan kalian, itu kalian harus menerapkan ilmu ini ya. Sebenarnya ilmu ini itu sudah ada di video-video Papito belakangan ini ya, yang kalau kalian scroll di akun YouTube Itu Mujigae itu ada itu, tapi mungkin sudah terlalu bawah ya. Nah, ini mumpung Papito menaikkan lagi tips-tips sederhana tentang ilmu-ilmu yang Papito mau bagikan, ini aku akan membagikan lagi ilmu ini dan kalian praktekkan ilmu ini ya, karena kalau kalian mendapatkan ilmu tidak dipraktekkan itu ya apa namanya ya, tidak akan berwujud apa-apa dan ilmu itu tidak ada artinya. Oke, teman-teman ya, Papito mau membagikan ilmu sederhana ini yang namanya ilmu hadir ya. Ilmu hadir, apa itu? Ya Papito karang-karang sih, Papito kasih nama sendiri karena memang nggak ada namanya, dan itu saya praktekkan pada saat saya mau menerima manifestasi, saya mau menerima apa yang saya ingin wujudkan ya, dan saya merasakan saya sudah menerimanya hari ini dan saya hadir ya. Papito hadir ya, kan kalian suka komen tuh, Brebes hadir ya, Malang hadir, Surabaya hadir, Papito hadir. Pada saat kalian ingin memanifestasi sesuatu, kalau kalian tidak hadir, nah perwujudan kalian datang itu siapa yang menerima? Masa yang menerima orang lain ya. Kalau kalian tidak hadir ya dalam perwujudan itu, ya tidak akan terwujud teman-teman sekalian ya. Sesimpel itu, sesederhana itu, kalian itu harus hadir sekarang, be present ya. Kalian harus hadir. Kalian pada waktu ngelihat Papito ini, kalian harus hadir di hadapan layar YouTube ini. Supaya apa? Supaya kalian bisa menerima tips ilmu sederhana yang saya bagikan kepada kalian ya. Ini penting buat kalian karena kalian itu bisa gunakan dan kalian bisa share lagi ilmu-ilmu sederhana ini kepada teman-teman kalian. Kalau kalian melakukan manifestasi, law of attraction, law of assumption, law apa aja lah ya, yang dimana kalian itu ingin menerapkannya, mempraktekannya supaya keinginan kalian itu bisa terwujud, cita-cita kalian bisa terwujud, itu kalian harus hadir ya. Misalnya kalian pesen bakso ya, setelah kalian pesen bakso, kalian lari pergi, tukang baksonya datang langsung, wah ini orang tamu ngeprank ini. Nah itu dipikir penjual baksonya kalian ngeprank kalau kalian nggak hadir ya. Kalian harus hadir untuk menerima baksonya. Dan apa? Misalnya Pak baksonya minta harganya berapa, 15.000, ya kalian harus hadir untuk memberikan upah kepada penjual bakso itu 15.000 ya. Kalian pesen barang di online, kalian tidak hadir, nah yang menerima barang itu bingung, yang ngasih barang itu bingung, ini barang sudah datang di depan pagar kalian, nggak ada yang nerima, gimana? Apa dilempar apa mau dibuang? Wah ngeprank ini orang yang mesen ini ya. Dan kalian harus mempersiapkan uangnya kalau itu COD ya.
Kalau misalnya nggak COD, kalian bayar pakai apa namanya, yang letter itu, bayar apa, beli sekarang bayar nanti, ya kalian harus nanggung itu, gitu loh. Pokoknya kalian harus hadir. Kalau kalian menginginkan sesuatu, kalian harus be present, hadir untuk menerima apa, hadiah itu, untuk menerima apa yang kalian pesan itu, teman-teman sekalian ya. Jadi kalian itu tidak bisa menyalahkan orang lain kalau apa yang kalian minta itu jatuh ke orang lain, atau apa yang kalian minta itu tidak hadir-hadir karena kemungkinan salah alamat. Kalian kalau menginginkan sesuatu, memesan sesuatu itu kan alamat kalian tuh harus jelas. Sama kalau kalian ingin memanifestasi sesuatu, teman-teman sekalian, itu harus jelas apa yang mau kalian manifestasikan, apa yang kapan waktu yang kalian butuhkan untuk perwujudan, ya, misalnya seminggu, 2 minggu. Kalau seminggu 2 minggu belum terwujud, lanjutkan manifestasi lagi, ya kan, ulangi lagi terus begitu, teman-teman sekalian ya. Kalau kalian memesan sesuatu belum dapat, itu kan kalian akan kontak lagi, mana pesanan saya mas, mana pesanan saya, gitu loh. Jadi kalian harus keep in touch, kalian harus fokus ke arah apa yang kalian mau inginkan, supaya apa yang kalian inginkan itu tepat sasaran ya, ke depan alamat kalian, dan kalian hadir di situ untuk menerima. Tetapi pada saat perjalanan itu kalian itu harus pasrahkan saja. Jadi pasrahkan supaya yang ngirim itu yang mengatur rute perjalanannya, yang penting kalian itu sudah menerima barangnya ya, teman-teman sekalian. Ini ilmu sederhana nih, ilmu sederhana yang kalian itu melihat realisasinya itu setiap hari. Pasti kalian pernah lah online, COD pasti pernah ya kan, pasti kalian pernah pesan makanan, itu kan mirip, tetapi bentuknya ini out of the box, karena bentuknya ini kalian itu menggunakan daya pikir kalian, menggunakan imajinasi kalian. Tetapi coba kalian pahami, itu hampir-hampir mirip penerapannya, teman-teman sekalian ya. Jadi kalian harus hadir ya. Kalian kalau menginginkan sesuatu, kalian harus hadir supaya keinginan kalian itu berwujud dan datang di hadapan kalian, dan kalian yang menerimanya ya. Tetapi yang namanya rezeki, yang namanya keinginan itu memang tidak akan salah alamat. Jadi kalaupun keinginan kalian itu diterima orang lain, pasti nanti akan nyampe ke kalian ya. Tetapi ingat ya, kalian harus hadir untuk menerima apa yang kalian ingin wujudkan, untuk menerima apa yang kalian pesan ya, yang kalian imajinasikan dan kalian visualisasikan itu loh, itu kalian harus hadir. Oke teman-teman sekalian, nah itu mudah-mudahan video kali ini memberikan pencerahan kepada kalian ya, memberikan tambahan ilmu atau kemungkinan solusi untuk jawaban pertanyaan kalian bila kalian sedang dihadapkan oleh suatu masalah yang kalian harus mendapatkan solusinya ya. Mudah-mudahanlah ini bisa menjadi solusi, atau video ini menggiring kalian untuk mendapatkan solusinya. Oke teman-teman, terima kasih kalian sudah menyimak video kali ini ya. Mudah-mudahan kalian selalu dalam keberlimpahan dan keberkahan. Akhir kata Papito mengucapkan terima kasih.